Dia sampai nangis karena badannya itu tuh bener-bener menyeramkan. Seluruh desa dikabarkan ditinggalkan dalam keadaan yang misterius oleh warganya. Halo, selamat datang di segmen Ruang Investigasi. Kali ini aku mau ngebahas kota-kota atau penduduk atau warga yang tiba-tiba hilang. Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke videonya. Banyak cerita-cerita yang beredar mengenai kota-kota atau tempat-tempat yang tiba-tiba hilang secara misterius. Contohnya yang terkenal Atlantis. Tapi di sini aku selain mau ceritain kota atau tempat-tempat yang tiba-tiba hilang, aku juga mau bahas warga atau orang yang tiba-tiba hilang secara misterius. Apakah ini karena bencana alam atau bahkan karena alien? Langsung aja kita mulai ke videonya. Yang pertama, seperti kita semua udah tahu, ada Atlantis. Atlantis ini terkenal karena ada karya yang dikeluarkan oleh seorang filsuf yang bernama Plato. Plato ini bikin buku yang judulnya Timaeus dan Critias, dan di buku itu dia menyebutkan Atlantis. Setelah buku itu liris, itu tuh rame banget orang yang memperbincangkan tentang keberadaan Atlantis. Di buku itu digambarkan kalau Atlantis itu kota yang maju, kota yang berkembang, teknologi yang tinggi, di sana tuh kendaraannya pada terbang, dan dilindungi oleh benteng yang berbentuk cincin. Bentengnya itu kuat banget dan gak bisa dijebol sama siapapun. Di buku itu juga dijelasin kalau misalnya yang menciptakan Atlantis adalah Poseidon atau dewa laut. Kehidupan di Atlantis itu makmur banget, orang-orang di sana pengetahuannya tinggi, mereka hidup rukun, kekuatan militernya itu tuh gak bisa ditandingin sama kekuatan militer lainnya. Tapi lama-lama penduduk kota Atlantis itu tuh menjadi sombong. Mereka tuh jadi ngeremehin kota-kota lain atau manusia-manusia biasa gitulah yang hidup di tempat-tempat lain, kayak ya gue paling keren, Atlantis paling keren, Atlantis punya segalanya. Karena terlalu sombong, dewa-dewa Yunani terutama Zeus itu kesel dong, kayak kok jadi sombong kayak gini sih warga-warga Atlantis. Akhirnya Zeus memutuskan untuk menghancurkan kota Atlantis. Menurut Plato di bukunya, Atlantis suatu malam dihadang gempa yang sangat besar dan banjir bandang. Atlantis ini hilang di telan bumi dan diperkirakan hilang pada tahun 360 sebelum Masehi. Beberapa orang mikir kalau misalnya Atlantis ini bukan merupakan tempat yang nyata. Orang-orang menganggap kalau Atlantis ini sebagai bentuk alegori Plato dari kesombongan dan kerakusan yang ada di masyarakat. Buat yang nggak tahu, alegori itu kayak semacam kiasan. Jadi kayak misalnya gini nih, kan ada tempat Atlantis bagus, indah, hidupnya makmur, tapi lama-lama orangnya sombong. Nah ternyata tuh sebenarnya tempat itu tuh nggak bener ada. Si Plato tuh cuma mau menggambarkan orang-orang yang sombong, masyarakat yang sombong, tapi digambarin kayak kota Atlantis gitu lah guys. Tapi ada juga beberapa orang yang menganggap kalau misalnya Atlantis itu nyata, dan sebagian orang juga percaya kalau Atlantis itu ada di Indonesia. Menurut kalian gimana? Yang kedua, ada desa Ankuni, Nunavut di Kanada. Pada tahun 1930, seorang pemburu bernama Joe Labelle yang biasa berburu di kota-kota terpencil di Kanada tiba-tiba melaporkan sesuatu yang mengejutkan. Dia kan lagi berburu nih di sekitar danau Angikuni di Nunavut. Terus dia tuh pengen ngaso, pengen istirahat, sama pengen ngunjungin desa di dekat danau itu, desa Inuit. Joe ini udah sering banget ke desa Inuit ini karena setiap berburu dia emang biasa mampir ke desa itu untuk sekadar ngobrol sama warga-warga atau enggak ngaso gitu, ngopi lah, beli air. Pas si Joe ini sampai ke desa itu, kok aneh, nggak ada orang sama sekali, bener-bener nol manusia yang ada di situ. Dia periksa dong, dia keliling ke desa itu, dia kebingungan ngeliatin sekitar, kok nggak ada orang, seakan-akan tempat itu ditinggalin kayak terburu-buru gitu loh, kayak ngedadak gitu. Karena kondisi desa itu kayak rumah-rumah, tenda-tenda tempat tinggal kelihatannya normal, bahkan makanan, baju itu tuh masih ada guys di tempat tinggal mereka, atau enggak di meja-meja makanan di rumah-rumah itu. Nggak ada tanda-tanda kerusakan, tanda-tanda perampokan, tanda-tanda pembakaran itu nggak ada, semuanya bener-bener normal. Tapi bedanya ini nggak ada orang aja, bahkan api unggun yang ada di situ, di daerah situ, itu masih pada nyala api unggunnya. Akhirnya si Joe ini ngelaporin kejadian tersebut ke Royal Canadian Mounted Police. Ya udah kan, dilakukan penyelidikan sama polisi itu. Pas polisi datang ke tempat itu dan melakukan penyelidikan, polisi juga memeriksa tempat kuburan umum. Dan anehnya, mayat-mayat yang ada di kuburan itu digali dan mayatnya nggak ada.
Jadi kuburannya digali, mayatnya nggak tahu kemana, ikut hilang juga. Selain itu, hewan-hewan ternak yang di sana juga kelihatan mati karena kelaparan, dan beberapa warga yang tinggal di sekitar tempat itu ngelihat ada cahaya aneh dari atas langit. Ada orang yang berspekulasi kalau misalnya ini kerjaan dari alien. Tapi ada juga yang menspekulasi kalau ini ulah dari makhluk yang bernama Kalupalik atau roh air yang sering menculik manusia. Yang ketiga ada Alien Moor, Outer Hebrides. Misteri Alien Moor ini terkenal banget di Kepulauan Flannan yang terletak di Outer Hebrides, Skotlandia. Tempat ini terkenal karena kasus hilangnya 3 penjaga mercusuar pada tahun 1900. Misteri hilangnya 3 orang penjaga mercusuar ini sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Jadi Alien Moor ini pulau terpencil. Nah, di pulau terpencilnya ini ada mercusuar yang bisa ngebantu kapal-kapal yang ada di sekitarnya. Pada Desember tahun 1900 ada 3 orang penjaga yang ditugaskan buat berjaga di mercusuar itu. Di antaranya ada Thomas Marshall, ada James Ducat, dan ada Donald MacArthur. Mereka bertiga ditugaskan buat ngejaga si lampu mercusuar buat tetap nyala dan ngebantu kapal-kapal navigasi supaya nggak nabrak batu karang yang ada di sekitar pulau itu. Namun pada tanggal 26 Desember tahun 900 ada kapal yang isinya supply. Jadi ada kapal kecil yang isinya supply buat nganterin makanan atau supply ke 3 penjaga mercusuar itu. Tapi ada yang aneh, ketiga penjaga mercusuar itu nggak ada di dalam menara mercusuar. Kapal supply tersebut dipimpin oleh Joseph Moore. Nah, si Joseph Moore ini periksakan keadaan mercusuar itu. Pintu mercusuarnya itu terkunci dari luar dan di cerobong asap itu nggak kelihatan nih ada tanda-tanda kehidupan. Biasanya kan kalau misalnya ada orang di situ, cerobong asap ngeluarin asap kan, tanda kalau misalnya ada yang nyalain api unggun di dalam mercusuar. Tapi ini nggak ada guys. Akhirnya dia bongkar kan pintunya, terus dia coba masuk. Pas dia masuk dia lebih kaget lagi karena kondisi di situ tuh seakan-akan ditinggalin kayak terburu-buru. Makanan tuh masih tergeletak di meja-meja mereka, bekas-bekas sisa makanan dan barang-barang pribadi mereka juga masih ada di dalam situ. Dan satu-satunya hal yang paling menonjol dan mengganjal si Joseph ini adalah 2 dari 3 mantel hujan itu hilang. Joseph ini mikir, oh mungkin mereka buru-buru karena cuaca buruk kali, makanya dia cepet-cepet keluar sehingga mantelnya itu nggak ada. Tapi ada 1 mantel yang tertinggal, yaitu milik si Donald MacArthur. Dan si Donald MacArthur ini dikenal sebagai orang yang paling safety, orang yang paling taat aturan, orang yang kalau apa-apa harus butuh pengaman. Jadi kenapa si mantel ini nggak dia pakai? Kenapa yang 2 make, yang satunya ini nggak make? Jadi orang-orang juga spekulasi, oh mungkin yang 2 orang ini mau nolongin si Donald kali, mungkin si Donald lagi keluar terus mereka hanyut, si Donald hanyut atau apa. Akhirnya si teman-temannya yang 2 orang ini mau nyelamatin, makanya bawa 2 mantelnya kan. Terus akhirnya dilihatlah log atau catatan kayak misalnya absensi lah atau catatan-catatan aktivitas mereka di dalam mercusuar itu. Nah, catatan atau log itu terakhir ditulis pada tanggal 12 Desember tahun 1900. Di situ 3 orang yang penjaga mercusuar itu nulis kalau cuaca itu sangat buruk, ada hujan, ada badai. Saking dahsyatnya badai itu, Donald MacArthur yang dikenal sebagai pria yang tangguh dan kuat, dia sampai nangis karena badainya itu tuh bener-bener menyeramkan. Ditanyakan ke warga sekitar, emang tanggal 12 Desember beneran ada badai yang mengerikan? Enggak kok, langitnya cerah, gak ada hujan sama sekali. Terus ini 3 orang ini kenapa nulis kalau ada badai yang mengerikan sampai si Donald itu nangis? Karena kehilangan 3 orang di mercusuar secara misterius, banyak warga yang berspekulasi kalau misalnya ada beberapa hal yang menyebabkan mereka hilang. Yang pertama, dihanyutkan gelombang besar. Ya mungkin aja waktu itu emang ada badai, cuma orang-orang gak sadar, terus badainya cuma ada di pulau terpencil itu, bisa jadi. Akhirnya mereka kebawa gelombang besar. Terus yang kedua, ada gangguan supranatural, yang dimana warga percaya kalau misalnya 3 orang ini pikirannya tuh dibikin linglung sama hantu yang ada di pulau terpencil itu. Yang ketiga, orang-orang juga spekulasi kalau bisa jadi mereka bertiga itu tuh berantem atau enggak ribut sampai bikin pembunuhan. Makanya kok biar nggak ketahuan, yaudahlah 3-tiganya pada bunuh diri. Dan yang terakhir ada yang spekulasi kalau mereka itu hilang karena alien. Lagi-lagi alien yang disalahin. Yang keempat ada Roanoke koloni di Amerika Serikat atau koloni Roanoke. Salah satu kisah paling terkenal di Amerika Serikat adalah tentang misteri hilangnya koloni Roanoke. Peristiwa ini dikenal dengan koloni yang hilang pada tahun 1587. Jadi sekelompok pemukim dari Inggris itu tiba di pulau Roanoke. Koloni ini dipimpin oleh seseorang yang bernama John White. Kan koloni tadi sampai di pulau Roanoke pada tahun 1587. Terus abis itu si John White itu pergi kan, si pemimpinnya pergi mau cari suplai makanan dan baru balik lagi 3 tahun kemudian, yaitu 1590. Pas si John White ini sampai, tiba-tiba desanya atau koloninya itu semuanya hilang. Total warga atau pemukim yang ada di situ sebanyak 115
orang, tapi tiba-tiba nol, gak ada manusia, termasuk perempuan ataupun anak-anak, semuanya gone dan gak ada petunjuk apapun. Tidak ada petunjuk dari tanda-tanda kekerasan atau paksaan di daerah situ. Tapi ternyata guys, ada petunjuk, ada satu-satunya petunjuk, yaitu sebuah ukiran tulisan Kroatoan yang diukir di tiang pagar koloni itu. Dan ada juga nih tulisan Kro di pohon lain yang ada di situ, di dekat situ. Sampai saat ini, maupun John White atau orang-orang yang hidup di era modern yang menyelidiki kasus ini, nggak ada yang tahu 115 warga dari koloni tersebut hilang kemana. Cuma ada tulisan Kroatoan aja. Ada orang yang berspekulasi kalau misalnya itu terjadi karena bencana alam atau kelaparan, karena kan si John White ini meninggalkan koloni tersebut selama 3 tahun. Nah, bisa jadi selama 3 tahun itu mereka mengalami kelaparan dan meninggal. Tapi kenapa nggak ada tanda-tanda atau ada mayatnya? Menurut kalian gimana? Dan yang terakhir atau yang kelima, hilangnya desa Hoe Verde di Brazil. Cerita hilangnya seluruh penduduk di desa Hoe Verde di Brazil merupakan cerita misteri yang terkenal banget karena aneh dan menakutkan. Desa ini diyakini terletak di Brazil dan disebutkan memiliki sekitar 600 penduduk. Pada tahun 1923, seluruh desa dikabarkan ditinggalkan dalam keadaan yang misterius oleh warganya. Di desa itu gak ditinggalin jejak atau tanda-tanda alasan kenapa 600 penduduk itu menghilang dari desa tersebut. Yang bikin misteriusnya itu banyak banget rumah-rumah yang kayak seakan-akan baru menyiapkan makan siang. Jadi tuh banyak makanan yang baru mateng ada di meja situ. Tapi tiba-tiba semua orang hilang tanpa memakan makanan tersebut. Barang-barang berharga seperti emas, pakaian, hiasan-hiasan mahal itu juga tetap ada di desa itu. Gak ada yang diambil, gak ada yang bawa. Di desa itu juga gak ada tanda-tanda perampokan, pencurian, ataupun perang. Di desa Hoe Verde itu juga ada satu petunjuk. Satu-satunya petunjuk tersebut ditemukan oleh pihak berwenang yang mencoba menyelidiki kasus hilangnya 600 penduduk warga desa. Jadi di sekolah desa di sana ada tulisan yang gede yang bertuliskan tidak ada keselamatan dalam bahasa Portugis. Kalimat tersebut membuat banyak orang berspekulasi apakah si masyarakat desa ini ngerasa nggak aman atau ada yang ngancem mereka. Misteri hilangnya 600 penduduk desa ini memunculkan berbagai teori seperti ada kudeta politik, serangan gerilya dari penjabat, serangan gerilya dari penjahat, fenomena alam, dan bencana alam yang tidak terdeteksi. Tapi dengan cerita hilangnya penduduk desa itu dan berbagai macam teori, ada beberapa orang yang bahkan meragukan emang desa itu sebenarnya beneran ada. Karena desa Hoe Verde itu sendiri gak banyak ditulis di catatan arsip negara Brazil. Jadi orang-orang mikir kayak di catatan arsip negara aja gak banyak tuh detail tentang desa ini. Desa ini beneran ada apa cuma legenda-legenda aja? Itu dia cerita mengenai kota atau penduduk atau orang yang tiba-tiba hilang secara misterius. Menurut kalian gimana? Apakah ini karena bencana alam, atau ada pembunuh, atau ada perampokan, atau ada pencuri, atau karena alien, atau karena ada spiritual, atau karena ada hantu-hantu yang mencoba memanipulasi pikiran kita? Menurut kalian gimana? Thank you semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian bisa banget request aku mau bawain video apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.